Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah data menggunakan teknik Eloquent ORM. Nah, jadi di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara menampilkan data pada metode index, kemudian menambahkan data menggunakan metode create dan store, dan juga menampilkan detail dari data pada metode show. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang nomor 5 dan 6, yaitu untuk mengubah data. Oke, kita kembali ke projectnya. Nah, ini adalah tampilan dari project pada keseluruhan data yang ada di tb_mahasiswa. Nah, untuk mengubah salah satu data dari mahasiswa yang ada di sini, pertama kita ubah dulu tampilannya. Kita akan menambahkan tombol ubah untuk masing-masing mahasiswa. Oke, jadi silakan dibuka file index.blade.php-nya. Nah, kita tambahkan kolom baru sini, dan juga pada isinya kita tambahkan tag elemen A untuk membuat link. Nah, pada bagian ref-nya kita tambahkan fungsi root ya, menggunakan kurung kurawal buka tutup 2 kali. Kemudian kita ketikkan root seperti ini. Setelah itu kita masukkan alamat routingnya dari website yang kita buat, yaitu di routing MHS. Nah, kemudian di sini nama metode yang akan kita tuju. Nah, nama metode yang akan kita tuju untuk menampilkan form ubah data sini adalah metode yang bernama edit. Nah, ini dia metodenya. Jadi kita ketik di sana nama metodenya adalah edit. Nah, kemudian parameter yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan data mahasiswa mana yang akan kita edit. Parameternya kita gunakan primary key-nya, yaitu name-nya. Nah, caranya sudah ada di sini. Nah, sama caranya. Variabel isi, tanda panah, name. Nah, baru kita isi di sini tulisan linknya. Ubah misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul link dari ubah masing-masing mahasiswa. Nah, misalnya saya ingin menampilkan ubah atau form ubah data untuk mahasiswa yang bernama Maman. Sini nomor 6. Saya klik tombol ubah. Otomatis di sini URL-nya akan berubah seperti ini, menyesuaikan. Ya, ini NIM-nya 19.0006. Ini adalah atau NIM yang di sini akan kita gunakan sebagai parameternya. Ya, yang sudah kita oper atau kita kirimkan untuk diubah datanya nanti. Oke. Nah, di sini masih kosong karena metode edit-nya di dalam controller ini masih kosong juga. Sekarang kita akan tambahkan. Ya, saya kasih komentar di sini menampilkan form ubah data. Nah, jadi caranya ini hampir sama seperti yang di method show. Ya, ini kalian bisa gunakan yang ini. Oke, ini saya copy. Nah, kemudian saya salin di sini. Oke. Nah, di sini setelah kita nanti yang akan kita kirimkan nilainya adalah ini, mahasiswa di tb_mahs, ini nama modelnya yang memiliki NIM sesuai dengan parameter yaitu variabel ID. Nah, variabel ID itu ini nilainya, NIM-nya 19.000006. Nah, kemudian kita akan arahkan dia nanti. Nah, ini kita ganti view-nya, bukan ke show tapi ke edit.blade.php. Nah, jadi ini yang perlu kita buat sekarang. Untuk view-nya edit.blade.php, ini view-nya akan mendapatkan kiriman nilai berupa variabel MHS nantinya menggunakan perintah compact ini. Oke, nah sekarang kita buat view-nya. Ya, di dalam folder resource, kemudian masuk ke folder views dan masuk lagi ke folder yang bernama MHS. Di sini saya akan buat file baru. Kemudian saya simpan. Namanya adalah edit.blade.php. Nah, jadi ini setelah kita simpan, kita coba refresh lagi webnya. Nah, tidak ada error. Berarti ini sudah bisa digunakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat formnya. Nah, ini juga caranya sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin di teori query builder. Nah, untuk Eloquent, tampilan formnya juga sama. Jadi saya tidak jelaskan lagi detailnya di sini.
Nah, saya buat tulisan seperti ini, ubah data mahasiswa. Setelah itu baru saya akan tambahkan formnya. Oke, pertama kita tambahkan atribut method. Kita gunakan post. Setelah itu action. Nah, action ini akan kita arahkan ke dalam controllernya, yaitu tepatnya di dalam method update. Jadi kita masukkan di sini fungsi rootnya, root. Oke, nama rootnya MHS, nama metode yang akan dituju adalah update. Oke, nah ini dia metodenya update. Nah ternyata metode update ini memerlukan parameter ID juga atau primary key-nya, berarti kita harus oper ke sana juga. Nah di sini kita oper juga ID-nya. Nah berarti formnya, nah ini kita taruh di dalam perulangan for each-nya supaya dia bisa menampilkan atau mengirimkan ID-nya. Nanti kita buat dulu di sini for each, dan juga penutupnya. Nah di sini berarti penutupnya setelah form and for each. Oke, nah jadi kita lihat lagi nilai atau variabel apa yang kita kirimkan ke sana. Jadi yang kita kirimkan itu adalah variabel MHS. Saya tulis di sini variabel MHS. Oke, S, kemudian di sini saya buat indeksnya, variabel index. Juga untuk value variabel isi. Oke, nah setelah saya buat seperti itu, baru kita bisa tampilkan di sini untuk parameternya yang akan kita kirimkan sebagai ID, yaitu primary key-nya adalah name. Variabel isi tanda panah name. Oke, nah seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Jadi di dalam form kita tambahkan seperti biasa fungsi csrf underscore field-nya. csrf underscore field. Nah, kemudian untuk ubah data, jadi kita akan tambahkan di sini untuk metode apakah nanti form ini berfungsi sebagai tambah data, ubah data, atau hapus data. Nah ini keharusan yang diwajibkan pada Laravel. Ya, jadi kita tambahkan seperti ini. Input. Nah, tipenya kita gunakan adalah hidden. Nah, kemudian name-nya kita gunakan underscore method. Nah, kemudian value-nya. Nah, karena ini untuk ubah data, berarti yang saya gunakan di sini adalah put. Oke, nah kemudian baru di bawahnya kita tambahkan detail dari masing-masing inputan yang bisa diubah. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel supaya tampilannya lebih rapi. Oke, mulai dari baris yang paling atas. Nah, TR, kemudian saya tambahkan TD. Ini untuk NIM-nya. Kemudian TD lagi. Nah, ini untuk inputannya. Input tipenya adalah text, kemudian name-nya adalah nim. Nah, dan value-nya atau nilainya nanti kita ambil dari sini. Ya, nim-nya langsung tampil nanti otomatis. Tinggal ditambahkan kurung korawal buka tutup 2 kali. Nah, seperti ini baru kita taruh sini. Variabel isi tanda panah nim. Oke. Nah, kita coba itu dulu, apakah sudah bisa tampil atau tidak. Nanti setelah kalau sudah bisa, baru saya akan lanjutkan lagi. Kita save. Sini kita refresh. Nah, NIM-nya sudah bisa tampil ya. Nih, sesuai dengan yang kita peroleh dari parameter URL-nya. Ya, 19.00.00.06. Nah, setelah itu lanjut ke menampilkan nama mahasiswa. Nah, caranya sama. Bisa kita copy saja yang sudah ada tadi dari baris TR awal sampai TR penutupnya. Kita taruh di sini. Kita ubah tulisannya nama mahasiswa.
Nah, name-nya kita ganti di sini menjadi nama. Value-nya juga variabel isi tanda panah nama. Kita simpan. Nah, ini masih kurang ya, lagi satu, itu tombolnya, tombol ubahnya. Nah, kita sedikit modifikasi di sini. Ini kita TD-nya kita hapus satu, tapi kita tambahkan ini call span-nya supaya kolomnya seimbang. Nah, karena tadi seharusnya 3 dan saya hapus satu, berarti di sini pindah satu jadi 2. Baru di kolom berikutnya ini kita tambahkan tombolnya. Oke, saya tambahkan parameternya untuk button. Saya tambahkan tipenya. Tipenya adalah submit. Name-nya adalah btn underscore ubah. Nah, sekali lagi untuk name-nya ini bebas ya. Ini tidak ada hubungannya ke tabel. Ini asalkan tidak menggunakan spasi. Oke, ini sudah saya simpan. Kemudian kita refresh webnya. Nah, ini form ubahnya. Nanti kita bisa ubah nih namanya. Kemudian, nah sebelum kita mengubah data, kalau kita klik ubah, nah ini kosong seperti ini, tidak ada error, artinya sudah berhasil. Tapi ini kosong karena kita belum mengisikan query-nya atau script-nya di dalam method update-nya untuk mengubah data. Nih. Nah, ini kita belum isi dengan fungsi mengubah data menggunakan Eloquent. Nah, caranya seperti ini untuk method update-nya. Ketika kita klik tombol ubah tadi, misalnya namanya sudah kita ubah, kemudian kita klik tombol ubah, nanti akan diproses di sini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya langsung saja kita ketik nama modelnya, yaitu tb_mhs titik 2 kali. Kemudian kita tambahkan parameter where. Nah, kita masukkan parameternya di sini. Yang kita jadikan acuan tadi adalah name-nya. Berarti saya tulis name, koma. Nah, diambil dari variabel id. Ini dia. Nah, kemudian baru saya akan masukkan fungsi update. Oke, akan saya jalankan fungsi update-nya. Nah, untuk fungsi update, nah kita akan ubah. Nah, jadi teorinya sama. Yang bisa kita ubah itu adalah semua data atau semua atribut kecuali primary key, karena primary key-nya kita jadikan parameter di sini. Ya, berarti yang akan kita ubah itu hanya satu saja, yaitu nama. Jadi saya buat di sini nama sama dengan lebih dari variable request tanda panah. Nah, name-nya apa untuk nama? Kalau lupa bisa dilihat di sini. Untuk nama itu name-nya adalah nama huruf kecil semua. Saya buat di sini berarti ini nama. Oke, nah, jadi kalau nanti sudah selesai, sudah bisa diubah, kita akan redirect dia. Nah, menggunakan fungsi ini. Ya, return redirect ke index. Nah, setelah data diubah, redirect ke halaman index. Oke. Nah, kita coba dulu, kita simpan. Apakah bisa diubah atau tidak? Sekarang kita kembali. Kita refresh dulu webnya. Oke, sorry, di sini ada kesalahan di MHS controller baris ke 93. Baris 93. Nah, di sini ada kesalahan. Oh, di sini ada kurang tanda kurung siku, buka dan tutup. Nah, sini ya. Jadi nama ini kita pindahkan ke tengah-tengahnya. Cut, kita pindah ke sini. Nah, kita coba seperti itu, kita simpan. Kita lihat lagi errornya. Nah, errornya sudah hilang. Sekarang kita coba edit. Nah, kita coba ubah data mahasiswa nomor 8 ini. Kita klik ubah. Nah, namanya yang awalnya Caca kita coba ubah menjadi Cici. Kita klik ubah. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi namanya yang awalnya Caca berubah menjadi Cici.
Nah, tapi di sini tanggal ubahnya kita lihat. Oke, tanggal ubahnya sudah sesuai ya, tanggal 7 sekarang. Nah, ini tanggal 7 sekarang. Nah, tapi jamnya seharusnya jam 4 sore, berarti jam 16.13. Berarti ini jamnya salah karena masalah zona waktu. Ya, lagi-lagi masalah zona waktu. Nah, tadi untuk tambah data kita sudah menggunakan zona waktu. Ternyata untuk ubah data juga sama, kita perlu menggunakan zona waktu. Nah, supaya kita tidak perlu membuat ini 2 kali, jadi cukup zona waktu yang tadi di method store-nya kita cut. Ya, karena ada method store dan update yang menggunakan fungsi yang sama, tinggal kita tambahkan di sini saja di atas kelasnya. Nah, kalian bisa taruh di atas kelas di sini. Nah, supaya tidak 2 kali kita membuat script ini. Mengubah zona waktu. Oke, nah itu setelah kita pindah ke sana, coba kita simpan. File, save. Oke. Nah, kita refresh webnya. Setelah itu kita coba ubah lagi. Ya, Cici ini, Cici. Setelah kita ubah lagi, namanya kita ubah menjadi Caca. Kemudian saya klik tombol ubah. Oke, namanya sudah berubah, berhasil. Nah, di sini jamnya juga sudah berubah ya. Nah, tadi saya menambahkan ini jam 14.13. Nah, sekarang setelah saya ubah datanya, tanggal diubahnya ini secara otomatis dia akan berubah. Nah, bisa dilihat di sini jamnya 16.14. Ya, sesuai ya. Nah, itu fungsi ubah yang kita kerjakan menggunakan teknik Eloquent. Ya, di sini sebenarnya kalau kita lihat lagi, nah di fungsi update ini sebenarnya kita tidak ada mengubah atribut updated add. Ya, kita tidak ada mengubah atribut updated add-nya. Kita hanya mengubah namanya saja tadi. Nah, tapi ternyata atribut updated add-nya ini secara otomatis dia berubah juga. Jadi, nah kalau kita perhatikan di tambah data di method store, nah ini, nah berarti create add dan update add-nya ini boleh saja kita hilangkan. Ya, ini boleh saja kita hilangkan. Alasannya kenapa? Karena dia ternyata bisa diisi secara otomatis. Oke, bukan diisi secara manual. Nah, itu kita coba simpan. Ya, ketika kita tambahkan data, saya refresh. Oke, kita kembali coba. Nah, NIM-nya berarti mahasiswa yang 10. Kita coba tambahkan. Misal namanya Benny, kita simpan. Nah, jadi ini secara otomatis dia akan menambahkan tanggal dan jam sekarang. Nah, ini jam sekarang dan tanggal sekarang. Oke, nah jadi itu bisa kalian hilangkan untuk create add dan updated add-nya di method store dan juga update. Nah, cukup seperti ini saja. Oke. Nah, sekian video pembahasan tentang cara mengubah data menggunakan teknik Eloquent. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.